Selamat pagi, sahabat meditasi semuanya. Senang bertemu di hari pertama di tahun 2025 ini. Kita akan memulai dengan berlatih meditasi pikiran harmonis. Eh, nah, sebelum mulai, seperti tadi Martin sudah jelaskan, saya sengaja membuat acara ini dengan kawan-kawan dari Bali Usada agar eh, di hari pertama di tahun 2025 ini, yang pertama tentu saja mengingatkan kawan-kawan yang sudah pernah ikut, yang sudah tahu tekniknya Bali Usada, tapi akhir-akhir ini mungkin jarang bertemu dengan kami, dengan kita. Eh, ada beberapa eh, teknik yang mungkin perlu diingatkan, lalu kita praktekkan nanti bersama, sehingga tujuan kita berlatih pikiran harmonis untuk menyehatkan badan, menenangkan pikiran, dan menyembuhkan kalau kita punya sakit di badan, di memori, maupun setengah sadar, di bawah sadar kita itu bisa efektif. Karena dari pengalaman saya mengajar sekarang 34 tahun sudah ya, Bali Usada ini, kalau tahun ini 34 tahun, eh, tentu saja banyak pengalaman, lalu dari pengalaman-pengalaman tersebut kami berusaha eh, memberikan penjelasan yang lebih efektif supaya kawan-kawan yang sudah mempunyai pikiran harmonis bisa menggunakan dengan baik. Nah, untuk sahabat meditasi mungkin yang sudah tahu meditasi, baru pertama kali ikut bergabung dengan kami di sini pagi hari ini, mudah-mudahan menambah pengetahuannya apa yang kita sebut namanya pikiran terjaga, lalu pikiran harmonis, lalu kita latih nanti kita gunakan untuk apa namanya eh, menyehatkan badan dan menenangkan pikiran. Nah, sedangkan bagi pemula nanti juga tetap bisa mendapatkan manfaatnya karena saya akan mengajak seperti Pak Martin tadi katakan, eh, ini tujuan utamanya adalah eh, mengingatkan, lalu untuk apa namanya mengetahui bagaimana memunculkan pikiran terjadap dan pikiran harmonis. Lalu setelah itu nanti kita gunakan sesuai dengan keperluan kita masing-masing. Saya jelaskan bagaimana menggunakan. Jadi ini uh, tujuan kita bertemu uh, pagi hari ini. Nah, saya mulai dulu dengan sesi pertama. Tadi Martin sudah mengatakan bagus sekali ya. Sesi pertama, lalu nanti ada sesi kedua. Sesi ketiga itu tanya jawab. Sebetulnya saya lebih menekankan ramah tamah ya. Ini tahun 2024. Jadi nanti kalau waktunya kita sudah 2 jam selesai, eh, waktu tanya jawab dan ramah tamah mungkin bisa bertambah lagi setengah jam. Nanti kita lihat eh, eh, keadaannya, eh, ke sesuai dengan waktu kita masing-masing. Tentunya nanti kalau sudah 2 jam kawan-kawan tidak ikut ramah tamah, tidak ikut tanya jawab juga tidak apa-apa. Disesuaikan dengan waktunya. Tapi hari ini saya memang menyiapkan diri apa namanya untuk juga beramah tamah, banyak ingin juga menyapa kawan-kawan yang lama sudah tidak ketemu, hari ini sempat bergabung. Eh, Nanti kita juga ya tanya jawab, ngomong-ngomong ramah tamah seperti itu. Nah, untuk itu mari kita mulai dulu dengan sesi yang pertama. Sesi pertama nanti kita akan melatih bagaimana kita memunculkan pikiran kita dari pikiran yang pertama dasarnya lembut, yang kita sebut namanya pikiran cinta kasih. Bagaimana kita menguatkan cinta kasih kita, otot cinta kasih kita, bagaimana kita membuat energi cinta kasih, yaitu rasa enak yang baik yang kita buat, lalu pada saat yang sama, bagaimana kita juga memancarkan eh,
sesuai dengan keperluan kita supaya banyak memberikan manfaat untuk badan kita, lingkungan kita, dan seterusnya. Nanti kita mulainya dulu dengan modal kehidupan kita yang disebut namanya rasa enak yang baik yang bisa muncul di badan kita, di lingkungan kita yang kita sebut namanya energi cinta kasih. Nah, ini eh, mula-mula nanti eh, waktu nanti kita berlatih akan kita lakukan bersama-sama. Tentu saja kawan-kawan yang lain sudah tahu ya caranya, tapi saya ingatkan kembali supaya waktu melakukannya bisa yang terbaik. Lalu setelah itu nanti kita akan memunculkan pikiran terjaga kita yang zaman sekarang disebut pikiran mindfulness namanya. Kalau zaman dulu di Bali kami sebutnya namanya pikiran jagre, pikiran jagre. Mungkin di Jawa atau di tempat-tempat yang lain kadang-kadang disebut namanya juga pikiran eling, eling. Atau dalam bahasa sehari-hari kadang-kadang disebut namanya pikiran yang sadar. Tapi dalam hal ini karena bahasa Indonesia kita agak apa namanya umum, yang dimaksud di sini adalah pikiran sadar baik. Karena ada juga orang pikirannya, saya sadar, tapi tetap marah-marah. Itu bukan eh, yang dimaksud eling atau mindfulness atau jagre. Yang tidak maksud hanya pikiran sadar, artinya dia eling, dia mindfulness, dia jagre seperti itu. Nah, nanti kita akan munculkan eh, berlatih bersama untuk mengingatkan kawan-kawan seperti itu. Nah, ini di 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 bagian pertama. Nah, untuk itu kawan-kawan sudah tahu bahwa kita berlatih pikiran harmonis itu uh, yaitu mempunyai tujuan me- memunculkan pikiran terjaga dan pikiran harmonis. Lalu pikiran harmonis ini kita gunakan, nah ini yang saya ingin tekankan untuk tahun eh, 2025 ini, pikiran harmonis kita gunakan untuk melakukan penyembuhan dari dalam. Ya, ini saya tekankan kembali karena setelah pengalaman begitu banyak orang ikut berlatih meditasi, ternyata pikiran harmonis kita ini adalah penyembuhan dari dalam, ditambah dengan kondisi yang kita perlukan, makanan-makanan variasi yang cukup baik, eh, lalu dengan melakukan gerak-gerak badan yang secukupnya. Dengan tiga hal ini, pikiran harmonis, lalu makan makanan yang cukup dalam arti bila perlu tentu saja suplemen atau obat itu yang cukup atau vitamin, lalu dengan gerakan badan ya bila diperlukan mungkin dengan olahraga atau mama latihan tai chi atau yoga, tapi artinya mempunyai gerakan yang cukup. Nah, dengan tiga hal ini, pikiran yang harmonis yang baik, yang kuat, makanan secukupnya, lalu apa gerak badan secukupnya, hampir semua problem penyakit-penyakit kita itu dapat kita sembuhkan di badan maupun di memori maupun di setengah sadar di bawah sadar kita dari dalam. Ingat ini kata-kata saya dari dalam. Nah, tentu saja kadang-kadang kita memerlukan dari luar. Malahan kebanyakan orang lebih mementingkan penyembuhan dari luar. Sakit sedikit makan obat, umpamanya begitu. Tentu kadang-kadang karena kita belum kuat dari dalam, bila diperlukan bantuan dari luar, akupuntur, pijat juga. Bila diperlukan obat yang keras, karena pikiran harmonis kita tidak cukup kuat untuk membunuh bakteri, ya kita memerlukan antibiotik dari dokter. Bila perlu dioperasi dan seterusnya. Yang dari luar juga penting ya, sangat penting sesuai dengan keahlian beliau itu masing-masing. Tapi seandainya kita bisa dari dalam mempunyai pikiran harmonis yang baik, tahu caranya bagaimana, kan apa namanya penyembuhan holistik kita itu akan lebih bagus seperti itu. Nah, untuk itu saya menekankan di tahun 2025 ini terus akan berbicara penyembuhan dari dalam ini dan menjelaskan seperti apa yang saya jelaskan sekarang ini supaya kawan-kawan sahabat meditasi yang sudah
terutama yang sudah pernah ikut di Bali Usada dan mungkin akan ikut, mempunyai keyakinan dan logika bagaimana kok bisa menyembuhkan dengan pikiran dari dalam ini. Nah, untuk itu saya jelaskan dulu secara umum supaya kawan-kawan dapat mengerti bagaimana proses penyembuhan dari dalam itu bisa terjadi. Saya sering menjelaskan bahwa kita sebagai manusia, kita mempunyai badan yang pertama, yang kedua pikiran, yang ketiga kita mempunyai kesadaran atau disebut jiwa atau kadang-kadang disebut juga atman, kadang-kadang disebut juga apa namanya roh, disesuaikan dengan agama kita masing-masing. Nah, saya di sini mengajarkan meditasi kesehatan dan ketenangan. Ini melatih badan dan pikiran kita ini supaya dia menjadi harmonis. Lalu dengan pikiran harmonis ini kita gunakan untuk penyembuhan dari dalam. Tentang keyakinan agama kita, filosofi kehidupan kita menyeluruh, silahkan sesuaikan dengan agama kita masing-masing yang tentu sudah sangat baik, tidak perlu lagi meragukan hal tersebut. Tapi pikiran harmonis ini adalah bagaimana kita melatih otot-otot pikiran kita, baik yang ada di pikiran kita saja dan yang ada di badan kita, yang kita sebut namanya kecerdasan badan. Kalau di Bali bahasa kunonya disebut namanya badan sarira, kecerdasan badan, atau dalam bahasa modern sekarang disebut namanya blueprintnya badan, atau mungkin disebut namanya eh, genetiknya badan. Tapi kan di genetik itu bukan hanya genetik saja, ATP atau protein saja. Tapi di protein itu ada prosesnya bagaimana bisa mencetak, bisa mengingat semua badan ini terbentuk yang saya sebut namanya kecerdasan badan. Guru saya menyebutnya otomatis badan manusia. Nah, untuk itu saya gunakan nanti kecerdasan badan atau otomatis badan manusia. Nah, untuk itu saya jelaskan dulu supaya kawan-kawan tahu, oh, begini ya prosesnya pikiran harmonis itu bisa menyembuhkan sebagian besar dari sakit kita. Nah, saya mulainya dari yang paling sederhana dulu. Kita tahu ketika sperma dan ovum orang tua kita ketemu, jadi eh, apa namanya, ketika dia ketemu, ini jiwa kita atau kesadaran kita itu masuk ke sperma dan ovum orang tua kita, membentuk atau membawa pikiran dan badan halus atau energi halus yang namanya kalala. Jadi kesadaran ini masuk membawa pikiran, membawa namanya badan mental, tempatnya dia nanti muncul di badan genetik kita. Nah, badan genetik kita itu adalah sperma dan ovum orang tua kita. Ini di badan genetik namanya. Dia masuk. Nah, sekarang kita mempunyai 4 badan. Badan genetik itu yaitu badan kasar kita, badan meridian, badan cakra, dan tadi ingat waktu jiwa kita masuk itu dia membawa badan mental. Tempatnya dia muncul di badan genetik kita itu. Jadi sekarang kita mempunyai 4 badan. Jadi saya ulang lagi supaya kawan-kawan mengerti. Jadi kita mempunyai jiwa, kita mempunyai pikiran, kita mempunyai badan. Nah, kita mempunyai 4 badan. Nah, setiap badan ini dia mempunyai kecerdasan badan. Dia mempunyai intelek, intelijen, bagaimana dia berproses. Bukan hanya materi saja. Bukan hanya materi saja. Nah, bagaimana caranya menjelaskan? Mari kita lihat ya. Ketika sperma dan ovum orang tua kita ketemu, jadi kan sperma dari ayah kita, ovum ini dari ibu kita. Dia ketemu. Nah, jadi satu sel yang namanya sigot. Itu calon bayi di dalam rahim ibu kita. Nah, dari satu sel ini dia berubah, katakanlah dia menjadi 2, menjadi 4, dan seterusnya dia menjadi ribuan. Ribuan di dalam rahim ibu kita ini seperti bola.
eh, istilahnya eh, saya lupa istilahnya, calon-calon gastrola kalau salah istilahnya. Eh, Seperti bola. Nah, sel-sel yang di luar seperti bola itu, sel itu nanti pelan-pelan berkembang menjadi kulit kita, menjadi syaraf kita. Tengah-tengah sel itu yang ribuannya banyaknya, ada yang jadi khusus kita, ada yang jadi jantung kita, dan seterusnya. Yang paling tengah mungkin sebagian jadi tulang kita dan seterusnya. Tapi sel-sel ini yang ribuan jumlahnya kurang lebih waktunya 4 minggu berkembang di dalam uh, kandungan ibu kita ini, dari satu sel menjadi begitu banyak ini, uh, dia terus berkembang membentuk sesuai dengan keperluannya masing-masing. Lalu dia pecah mulai berkembang setelah kurang lebih 4 bulan dan seterusnya. Ini jadi jantung, ini jadi otak, dan seterusnya. Kita sebut namanya jabang bayi. Kalau sekarang kan gampang. Dengan USG, eh, dalam kandungan ibu dilihat, oh ini mulai terbentuk bayinya. Nah ini eh, organ-organ ini, dia membesar, membesar, membesar. Setelah 9 bulan, kita lahir jadi bayi. Nah, besar, 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 dia jadi anak-anak, jadi orang dewasa seperti kita ini. Nah, ini kenapa saya jelaskan seperti ini, supaya kawan-kawan mengerti nanti bagaimana pekerjaan pikiran harmonis ini. Ketika dari satu sel ini, dia berkembang dan seterusnya, dia ingat semuanya. Dia tahu, oh saya sudah menjadi 2 sel, 4 sel, dan seterusnya. Kalau sel-sel tertentu sudah terbentuk, dia menjadi organ. Organ-organ ini sudah terbentuk jadi badan manusia kita. Bagaimana organ ini berhubungan dengan yang lain, syaraf kita berhubungan dengan jantung kita, dan seterusnya. Dia mempunyai kecerdasan. Dia mempunyai kecerdasan. Nah, sampai dia menjadi manusia. Ini kalau di ilmu kuno di Bali dijelaskan dengan apa namanya, dengan cukup detail. Jadi waktu dia membentuk dirinya ini, kecerdasannya ini namanya sarira, sarinya pikiran, sarinya badan. Nanti di dalamnya setiap sel itu tentunya dia berproses. Sebelum dia menjadi 4, 8 dan seterusnya, setiap sel di dalam sel itu berproses. Namanya eh, santati badan. Jadi prosesnya itu. Nanti setelah dia berproses jadi eh, terus seperti saya jelaskan tadi, dia jadi organ-organ. Setiap organ, setiap sel, setiap organ saling berhubungan. Ini namanya santana body, badan santana. Jadi ingat, badan kita dia mempunyai sistemnya. Badan kasar dia mempunyai kecerdasannya. Badan meridian dia mempunyai kecerdasan sendiri. Badan cakra dia mempunyai kecerdasan sendiri. Badan mental dia mempunyai kecerdasan sendiri. Nah, kecerdasan-kecerdasannya ini, getarannya, cara kerjanya dapat kita pengaruhi dengan pikiran kita. Jadi, kecerdasannya dia tidak selengkap pikiran kita. Umpamanya saya bilang ginjal. Ginjal itu mempunyai kecerdasan. Tapi dia tidak mempunyai kecerdasan komplit seperti kita, umpama 52 otot-otot pikiran kita itu, yang saya sering jelaskan. Kecerdasan ginjal kita tuh mungkin hanya 16. Membentuk dirinya, bagaimana dia ingat, lalu kalau nanti eh, dalam keadaan baik, bagaimana dia bekerja, eh, eh, pikirannya dia, kecerdasannya dia tenang, seimbang. Tapi kalau dia tegang, mungkin karena makanan, mungkin karena pikiran kita marah, 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 lalu dia terpengaruh bagaimana ginjal kita menjadi tegang, sehingga nanti kalau dia tegang terus-menerus, dia mempengaruhi proses berprosesnya dia jadi darah tinggi, umpamanya begitu. Kalau umpama salah satu selnya dia karena liar, mungkin karena makanan, kecerdasannya dia menjadi liar, mungkin karena makanan, mungkin karena nasib, mungkin karena eh, cara kita berpikir, dia berubah menjadi liar, seharusnya kecil, dia lebih besar, tidak bisa dikontrol, yang dinamakan tumor. Lalu kalau dia tumornya sudah liar sekali, dia berkembang, kita sebut namanya kanker. Jadi sebetulnya ketika kita sakit di badan kita itu, perubahan terjadi di 2 tempat.
Satu, kecerdasan badan kita, blueprintnya dia, cetakannya berubah. Lalu kedua, zat-zat makanan, materinya tidak seimbang. Jadi dua-duanya ini harus baik, harus baik. Pada umumnya, kecerdasan badan ini lebih penting. Karena kalau kecerdasan badan kita sudah bagus, makanan kita rata-rata bagus semuanya, sebetulnya penyembuhan dari dalam itu berproses dengan sendirinya. Tentu saja kalau materi yang tidak seimbangnya kuat, umpamanya kita kekurangan vitamin D. Lalu kita dengan pikiran harmonis terus kita rasakan badan kita, kecerdasan untuk memegang vitamin D itu ada di badan kita, tapi kita kekurangan tidak pernah kena sinar matahari, kita kekurangan makan makanan yang mengandung vitamin D, ya kita memerlukan bantuannya dari luar seperti itu. Tapi kalau kita makannya komplit seluruhnya, kecerdasan badan ini yang kuat sekali menentukan kita menjadi sakit atau sehat. Jadi badan ibu sekarang ngerti bahwa kalau kita mempunyai pikiran harmonis, kita arahkan ke badan kita, kita buat kecerdasan badan kita menjadi normal, homeostasis namanya, dengan makanan-makanan yang baik, cukup berolahraga, seharusnya penyembuhan bisa terjadi. Sebagian besar bisa terjadi. Tentu saja Bapak dan Ibu sudah belajar di Bali Usada supaya penyembuhannya lebih kuat, kita bisa masuknya ke badan kasar, median, badan cakra, sehingga merubah kecerdasan dari badan-badan kita ini sesuai dengan frekuensinya, penyembuhannya akan lebih cepat seperti itu. Nah, ini yang perlu saya sampaikan saat ini. Kenapa saya ingin menyampaikan saat ini seperti itu? Terakhir ini, terutama 2 tahun terakhir ini, banyak yang ikut Tapo Brata. Setelah saya berikan penjelasan seperti ini, mereka lebih tahu, oh ini prosesnya. Jadi mereka lebih sabar, lebih mengerti ketika dia mempunyai penyakit, bagaimana diam di sana dengan pikiran terjaga. Lalu tentu saja ada penjelasannya kenapa pikiran terjaga itu bisa menghomeostasiskan apa namanya eh, cetakan badan kita ini, blueprint badan kita, kenapa proses itu terjadi. Pada Ibu sudah sering mendengarkan di ceramah-ceramah di Bali waktu ikut Tapo Brata atau reguler itu proses itu kita jelaskan. Ini yang ingin saya sampaikan. Nah, untuk itu, mari seperti biasa, pertama-tama kita munculkan dulu pikiran baik, pikiran lembut, pikiran terjaga kita di meditasi pertama ini. Kita akan bermeditasi 30 menit, karena betul-betul supaya kita bisa membuka tahun baru ini dengan bermeditasi. Jadi mari kita duduk dulu bermeditasi selama 30 menit, nanti saya kasih tambahan teorinya mengapa pikiran harmonis itu, bagaimana prosesnya, kenapa penyembuhan itu terjadi. Mari duduklah dengan rileks. Saya rasa kawan-kawan sudah biasa ya, eh, tahu sudah mengambil sikap duduk yang baik. Ingat punggungnya tegak, walaupun orangnya kita agak bungkuk sedikit, yang penting rasanya tegak. Kalau belum terasa tegak, punggung bawah ingat didorong ke depan sedikit dengan pikiran kita. Kalau bisa duduknya bersila atau bersipuh akan lebih bagus. Hasilnya kita tahulah penjelasannya bagaimana energi akan mengalir lebih kuat ke atas dan seterusnya kalau bisa. Kalau tidak di kursi juga baik, tapi jangan nyender. Kalau posisi kita sudah baik, saya ingatkan telapak tangan kiri di bawah telapak tangan kanan. Usahakan semua jarinya bersentuhan sehingga pusat-pusat energi kita yang namanya cakra dia bekerja secara maksimal. Bahu kiri dan bahu kanan diperiksa supaya dia tidak tegang karena kita rajin bermeditasi setiap hari.
Kalau bahu kiri, bahu kanannya tegang terus-menerus, kadang-kadang bisa menimbulkan sakit juga. Untuk itu tangannya dilengkungkan. Kalau tangan kita pendek, tambah lipatan kain di bawah telapak tangan kita. Tutup mata kita seperti biasa, lidahnya menyentuh langit-langit di mulut. Ini sangat penting, terutama ketika kita mulai dengan nafas keluar dan masuk. Sehingga posisi tubuh kita akan bergerak mengarah ke homeostasis seperti ketika kita di dalam kandungan ibu. Jadi begitu lidah kita letakkan di langit-langit, kita biarkan badan kita sendiri bernafas, nanti nafas kita otomatis menjadi nafas perut dia. Wajah kita dirasakan dengan lembut, seperti tersenyum. Selalu mulai dengan merilekskan badan. Rasakan kepala dan leher dengan lembut. Bahu kanan dan lengan kanan dirasakan dengan lembut. Bahu kiri dan lengan kiri dirasakan dengan lembut. Dada, perut, dan organ kelamin dirasakan dengan lembut. Kaki kanan dirasakan dengan lembut. Kaki kiri dirasakan dengan lembut. Pantat dan punggung kita dirasakan dengan lembut. Seluruh badan dirasakan dengan lembut. Sehingga badan genetik kita, kecerdasan genetik kita itu bergabung. Setiap sel bergabung menyeluruh. Marilah kita bermeditasi untuk memperkuat pikiran harmonis kita, untuk menyehatkan badan kita, melepaskan reaksi buruk dari memori. Silakan dimulai dulu seperti biasa dengan berdoa sesuai dengan keyakinan agama kita masing-masing dalam hati. Berdoa mulai. Lalu lanjutkan. Kita munculkan pikiran baik kita, pikiran cinta kasih kita. Rasakan dari dalam dada kita. Kita gunakan perasaan kita untuk menyadari seluruh badan. Dari dada dirasakan seluruh badan. Dengan lembut, ucapkan dalam hati, semoga semua hidup berbahagia. Kita mengharapkan semuanya berbahagia. Jadi pikiran kita yang lembut, otot pikiran kita yang cinta kasih, kita mulai latih dia.
Karena kita menyadari di badan, sebagian energi yang muncul, rasa enak yang baik tersebut untuk badan kita, untuk sel di badan kita, untuk bakteri, virus, mikroba yang membantu kita membuat metabolisme di badan kita bagus. Dari dada dilebarkan, dikembangkan, sadari rumah kita, seisi rumah kita. Ketika kita menyadari seisi rumah kita, ucapkan dengan lembut dalam hati. Semoga semua hidup berbahagia. Pikiran kita yang menyadari seisi rumah kita membuat energi rasa enak yang baik tersebut. Bukan energi di dada kita, chi kita atau prana kita yang kita pancarkan. Ingat, bukan. Supaya pikiran kita, dada kita tidak sakit. Dari dada, di luar rumah kita, tetangga-tetangga kita. Semoga semua hidup berbahagia. Terus dilebarkan ke segala arah, ke 12 arah. Ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang. Ke tanah ini seluas-luasnya, kota tempat kita tinggal, tanah air kita, lalu seluas-luasnya bumi ini. Lalu ketika kita merasakan, menyadari hal tersebut, ucapkan dalam hati, semoga semua hidup bahagia. Persoalannya, pikiran kita bisa sebesar itu menyadari betul atau tidak betul, tidak apa-apa. Yang penting kita arahkan perhatian kita seperti itu. Sehingga otot pikiran cinta kasih kita berkembang. Lalu di sekitar bumi dan ke seluruh alam semesta. Di alam semesta, diam sedikit agak lama. Pikirkan alam semesta ini, kita pusatnya, lalu ucapkan dengan lembut dalam hati, semoga semua hidup berbahagia. Semoga semua hidup berbahagia. Silakan. Semoga semua hidup bahagia. Ucapkan dengan lembut di dalam hati kita. Ketika kita mengucapkan, perhatian kita sadar, kita juga sudah muncul. Konsentrasi kita juga sudah muncul bertambah kuat. Semoga semua hidup berbahagia. Karena pengertian kita mengharapkan semua orang berbahagia, otot kelembutan kita terus kita latih. Nah, kalau sudah cukup, sekarang kita melatih
pikiran terjaga kita dengan menggunakan nafas keluar dan masuk sebagai alatnya. Kalau tadi yang kita gunakan rasa enak yang baik sebagai alatnya. Sekarang kita gunakan nafas sebagai alatnya. Sadari nafas kita di sekitar hidung. Biarkan badan kita yang bernafas, perhatian kita, pikiran kita, tugasnya hanya menyadari, mengamati. Nafas kita masuk, nafas kita keluar, panjang atau pendek. Ketika perhatian kita terus menyadari nafas, berusaha untuk merasakan nafas atau batangnya nafas, otomatis konsentrasi kita bertambah kuat. Ketika kita menyadari pada saat ini, at the present, awas, kewaspadaan kita, mindfulness kita bertambah kuat. Biarkan badan kita yang bernafas, ingat pikiran kita hanya mengamati dengan lembut, dengan sadar baik, otomatis melepasnya, mencekramnya akan berkurang, melepasnya, otot melepasnya akan bertambah kuat. Konsentrasi bertambah baik, cinta kasih baik, melepasnya baik, waspadanya baik, disebut pikiran terjaga. Silakan dilatih pikiran terjaganya.
Sadar, nafas masuk. Sadar, nafas keluar. Biarkan badan kita yang bernafas. Tugas kita hanya mengamati seperti apa adanya, dengan lembut, dengan waspada, sehingga pikiran terjaga kita muncul bertambah kuat. Untuk mengakhiri meditasi kita seperti biasa, rasakan dari dalam dada ke seluruh badan kita dengan lembut, ucapkan dalam hati, semoga semua hidup berbahagia. Dari dada untuk rumah kita, seisi rumah kita, tetangga-tetangga kita. Semoga semua hidup berbahagia. Dari dada lebih luas, seluas-luasnya. Semoga semua hidup berbahagia. Meditasi selesai. Jadi, sahabat meditasi, baru kita berlatih 20 menit untuk memunculkan pikiran terjaganya. Ini untuk mengingatkan kembali eh, bagaimana kita memunculkan pikiran terjaga yang disebut sering pikiran mindfulness seperti itu. Pikiran terjaga itu bukan hanya perhatian ya. Kalau hanya memperhatikan nafas atau memperhatikan objek tertentu, tapi tanpa kelembutan, tanpa kewaspadaan, itu bisa berbahaya. Karena kita menjadi sensitif, lalu yang muncul khawatirnya, ambisinya, ketegangannya ketika kita memperhatikan nafas kita, malahan bukan pikiran terjaga yang muncul, malahan anxiety-nya makin kuat, malahan kadang-kadang bisa yang buruk-buruk makin kuat. Untuk itu, mudah-mudahan dengan penjelasan saya tadi, sering sudah mendengar latihan di Bali Usada bahwa pikiran mindfulness, pikiran terjaga itu memang harus dilatih dengan baik. Nah, seperti biasa, mari kita rilekskan badan kita dulu dengan olahraga etheric. Silakan Martin. Ya, silakan mungkin kakinya yang kalau misalnya yang kiri di bawah sekarang dipindahkan kaki kanannya yang di bawah, sehingga badan kita lebih rileks. Mari kita mulai di sisi kiri. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 20. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 30. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 40. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Dipindahkan ke sisi kanan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 20. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 30. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 40. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Di tengah. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 20. Satu,
dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dibuka tangannya sambil masukkan napas. Satu, keluarkan napas. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10. Olahraga trik selesai. Silakan 2 menit istirahat dulu Martin. Mungkin ada yang mau ke kamar mandi dan balik langsung. Nanti kita lanjutkan sesi 2 kita. Terima kasih Martin ya. Silakan sahabat meditasi bila ada yang ingin istirahat sejenak mungkin ke toilet dan sebagainya. Silakan istirahat kurang lebih 2 menit. Terima kasih.
Sahabat-sahabat meditasi Bali Usada yang bergabung pada pagi hari ini, silakan kembali mungkin berkumpul dan menyalakan videonya. Hmm, kita mungkin akan melanjutkan acara kita dan mungkin sambil menunggu Pamerta, saya akan memberikan informasi-informasi tentang kegiatan di Bali Usada yang mungkin sahabat meditasi butuhkan. Kadang ada yang mungkin sudah lama nih tidak latihan, lalu mungkin sudah lupa. Nah, boleh mengikuti kembali kelas-kelas Bali Usada yang tersedia. Atau mungkin ada sahabat meditasi yang belum pernah ikut dan mungkin masih bingung, tadi Pak Merten membicarakan ini, apa maksudnya, apa pengertiannya dan sebagainya mungkin yang belum jelas, silakan bisa mengikuti kelas Bali Usada yang disediakan. Atau misalnya ada yang ingin kembali supaya lebih rajin meditasi, bisa kembali rutin bermeditasi setiap hari, bisa juga kembali mengikuti kelasnya. Sehingga biasanya kalau ada mengikuti kelas kan kita bermeditasi bersama-sama lalu ada PR-nya, ada tugasnya. Nah, sehingga kita mungkin akan lebih rajin untuk bermeditasi. Nah, di awal tahun baru ini, tahun 2025, Bali Usada akan mengadakan kelas usada reguler, baik secara onsite dan online. Yang onsite akan diadakan di Good House Cisanggiri pada tanggal 11 Januari dan di Burgreens Menteng tanggal 12 Januari. Nah, ini waktunya berbeda di hari Sabtu di sore hari pukul 2 sampai 4 sore dan di hari Minggu pagi hari pukul 10 sampai 12. Nah, bagi mereka yang ada di luar kota yang tidak bisa datang ke Jakarta tapi pengen ikut kelas, Anda bisa mengikuti kelas secara online USADA 1 di hari Minggu. Keduanya kelas di hari Minggu di tanggal 5 Januari pukul 10 sampai 12 pagi waktu Indonesia bagian Barat dan di tanggal 19 Januari pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia bagian Barat. Ya. Nah, kelas ini bisa Anda dapatkan informasi melalui IG dari Bali Usada atau bisa hubungi langsung ke kantor Bali Usada Office. Ya. Dan juga ada kelas Tapa Brata yang tersedia. Dan ini ya untuk bulan Januari sudah full. Jadi Anda harus memang mendaftar lebih awal beberapa bulan sebelumnya sehingga Anda mendapatkan tempat untuk bisa mengikuti kelas-kelas Tapa Brata khususnya di Bali. Karena memang walaupun tempatnya sudah diperbesar, eh, kapasitasnya diperbesar, tapi tetap saja penuh karena memang banyak sahabat meditasi yang membutuhkan. Jadi silakan untuk informasi lengkap bisa dilihat di IG dari Bali Usada atau bisa hubungi Bali Usada Office. Nah, sekarang saya akan mengundang kembali Pak Marte. Oh iya, Pak Marte sudah siap, sudah hadir. Jadi saya akan mengundang kembali Pak Marte untuk membimbing kita kembali untuk meditasi yang kedua sambil mengingatkan kita kembali dengan teori-teorinya. Ya, Oke, Pak terima Marte, kasih. ya, Terima kasih silakan Pak Martin. Marte. Eh, Sahabat meditasi semuanya, di sesi kedua ini saya jelaskan dulu sedikit tentang teorinya yang saya pikir perlu kawan-kawan yang lama tidak ikut, mungkin karena kesibukan, tidak ikut reguler atau tapo brate, terutama tapo brate, sehingga informasi beberapa yang penting umpamanya belum diketahui sehingga tidak bisa menggunakan pikiran harmonisnya secara maksimum. Nah, tadi saya berbicara tentang otomatis badan manusia yang begitu banyak eh, kita perlu tahu supaya tidak ragu kita bahwa kalau kita mempunyai penyakit di tubuh kita, dari dalam itu kita bisa sembuhkan. Sebagian besar tergantung tentu saja pikiran harmonis kita, makanan-makanan yang kita makan cukup bervariasi dan berolahraganya. Nah, pikiran harmonis kita ini eh, berapa lama kita, berapa kuat dan berapa lama kita letakkan untuk merubah kembali otomatis badan manusia kita itu menjadi homeostasis. Nah, kenapa saya tekankan di sini?
Karena ketika kita merasakan otomatis badan manusia kita, katakanlah yang sering saya pakai contoh 7 hari 6 malam ikut Tapo Brata gitu. Untuk pertama kali 2 hari pikiran harmonis kita itu kita pakai ngerubah otomatis badan manusia kita di seluruh badan dan di yang sakit-sakit sehingga waktu Tapo Brata itu banyak sekali terjadi penyembuhan-penyembuhan dalam tanda kutip seolah-olah miracle. Kenapa dia miracle? Karena 2 hari itu kita intens di tempat tersebut, sehingga langsung bisa terasa ada penyembuhannya seperti itu. Nah, bayangkan kalau kawan-kawan yang mempunyai penyakit kronis, umpamanya katakanlah seperti tumor, kelenjar prostat membengkak, seperti kalau umpama bisa ikut yang kedua umpamanya. Lalu dari hari kedua atau katakanlah hari kedua sampai di hari keenam itu 5 hari bisa meletakkan pikiran harmonisnya di tempat yang sakit tanpa bicara, tanpa menulis, lalu kondisinya tepat dengan olahraganya yang cukup, makanan yang bagus, itu penyembuhannya pasti lebih kuat. Sehingga saya melihat beberapa kawan yang mempunyai kanker yang sudah menyebar ke seluruh badan, di paru-parunya sudah kelihatan ada tanda kankernya menyebar di otaknya, lalu rajin bermeditasi, ikut tapa berata, lalu di rumah rajin bermeditasi 3 kali sehari. Setelah diperiksa itu yang menyebar itu hilang, sembuh. Nah, kenapa? Karena pikiran harmonisnya itu memang betul-betul digunakan untuk merubah otomatis badan manusianya. Jadi tidak bisa umpama kita punya penyakit kronis, meditasi cuma sehari cuma sekali saja. Apalagi cuma 10 menit saya sudah bermeditasi kok tidak sembuh-sembuh gitu. Tidak bisa. Makanya sangat diperlukan umpamanya intens itu. Baik disiplin mungkin melakukan di rumah, tentu saja kalau ikut retreat lebih terkondisi, lebih gampang. Nah untuk itu saya eh, sekarang saya jelaskan dulu. Itu pada umumnya sakitnya di badan. Sekarang kalau sakitnya di mental kita. Mental itu artinya di memori yang diikuti oleh reaksi buruk eh, di memori kita. Nah, seperti kalau kawan-kawan sekarang ikut Tapo Brata, saya sering menjelaskan, reaksi buruk di memori kita itu bisa datang dari mana-mana ya. Ya, yang kita buat sendiri ya, tahulah waktu eh, mungkin belum kita sadari dalam kandungan ibu pun sudah kadang-kadang ada muncul trauma-trauma yang berat karena ibu kita mengalami sesuatu sudah bisa. Waktu kecil eh, sering saya kasih contoh ibu kita agak terlambat memberikan air susu sedang masak di dapur lalu bayinya nangis keras-keras. Itu reaksi buruk di memori bayi itu kan ada. Ini kalau terlambat 10 menit ibu ngasih air susu, dia trauma. Sehingga kalau umpamanya sekarang kondisinya betul, tepat seperti itu, lalu memorinya ini muncul, asmanya kumat, penyakit-penyakit tentunya itu bisa. Jadi untuk dari diri kita sendiri kan memorinya banyak waktu kecil, waktu kita berbisnis, pengalaman hidup kita itu namanya kalau yang baik-baik juga banyak, tapi membawa kesehatan, ketenangan pikiran kita. Tapi yang buruk-buruk banyak. Mungkin dibully, mungkin karena kurangnya pengertian atau sibuknya orang tua kita waktu memperlakukan kita waktu kecil, bagaimana jadi trauma, atau bagaimana anak-anak kita ketika remaja menakuti orang tuanya dengan mau bunuh diri, orang tuanya mempunyai trauma, lalu nanti waktu sudah berumur antara 4 ya katakan 40 sampai 45 itu trauma itu muncul di badan lalu menjadi sakit seperti itu. Itu trauma itu bisa datang dari mana-mana. Yang sering saya sekarang sampaikan juga trauma generasi. Itu riset-riset sudah banyak. Kalau nenek moyang kita mempunyai trauma tertentu yang sangat kuat, ke kakek kita di genetiknya, dari kakek kita ke ayah kita atau ibu kita, lalu ke tempatnya kita.
Itu di genetik orang tua kita ya. Memang ada trauma, trauma seperti itu. Jadi kalau tadi saya menjelaskan sperma dan ovum orang tua kita ketemu, di sperma ayah kita atau ovum ibu kita itu ingat dia membawa kecerdasan. Dia membawa ingatan juga di sana. Cuma ingatannya dia itu tidak sekuat pikiran kita. Dia cuma berupa nempel istilah saya di materinya seperti itu. Jadi memori ini bisa muncul di mana-mana. Nah, seperti itu. Nah, kalau memorinya munculnya di mana-mana, kalau kita mempunyai pikiran harmonis, kita bisa sembuhkan. Secara teori, semua reaksi buruk di memori kita itu kita bisa sembuhkan dengan pikiran kita. Karena dia dia berasal dari pikiran murni. Kalau dari tadi kan kalau di badan tuh banyak yang bisa kita sembuhkan. Belum tentu semuanya bisa kita sembuhkan. Karena kan di badan itu kan tergantung dengan materi dari luar, cuaca dan seterusnya. Kalau reaksi buruk di memori itu secara teori kita bisa sembuhkan semuanya dengan pikiran kita. Jadi kalau ada kawan-kawan punya trauma, lalu fobia, ketagihan, eh, lalu dendam masa lalu, reaksi buruk yang mengikuti itu, dengan teknik yang kita sudah pelajari di Bali Usada itu seharusnya bisa. Seperti itu. Tergantung sekarang berani kita mau pertama, kalau yang punya sakit seperti itu, problem. Lalu tergantung dengan usaha kita, berapa kuat. Nah, untuk itu tentu saja bagi pemula atau yang belum kuat perlu bimbingan kan. Kita diajarin mempunyai pikiran harmonis, lalu setelah itu pikiran kita mulai kuat, nanti baru dengan merasakan badan kita. Eh, Bagaimana eh, gerak-gerik badan kita, baik dari yang paling kasar ketika kita bergerak dengan badan kita, lalu gerak-gerik badan kita yang berupa nafas keluar dan masuk yang lebih halus, lalu gerak-gerik setiap sel di tubuh kita, kembang kempes atau apapun, gerak-gerik atom-atom di tubuh kita, itu namanya gerak-gerik karakteristik materi kita, tubuh kita. Dan rasa yang muncul dari badan kita, mungkin enak atau tidak enak, seperti itu bergabung, dia berhubungan dengan memori kita. Karena setiap apapun yang kita lakukan di dalam hidup ini, itu badan itu pasti bergerak. Mungkin geraknya kasar, mungkin halus, atau atom-atomnya, dia pasti menimbulkan rasa dia enak atau tidak enak. Nah, dengan teknik yang kita miliki, dengan pikiran harmonis itu, kalau kita rasakan badan kita, reaksi-reaksi buruk di memori kita itu kita kurangi, kita lemahkan, kita hilangkan. Makanya kalau kadang-kadang ada reaksi buruk yang kuat sekali kita miliki, waktu menyembuhkan sakit di badan itu dia muncul. Oh, saya sakit di badan saya karena dulu saya mengalami trauma seperti ini. Dulu saya mengalami, kadang-kadang bisa muncul seperti itu. Tapi kalau yang tidak muncul, tidak apa-apa. Selama emosi karakteristiknya itu kita sudah tundukkan, kita lemahkan, kita lepaskan, kita sedang memperbaiki memori kita. Seperti itu. Baik memori yang kita bawa dari nenek moyang kita, memori yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita, kita bisa bersihkan. Nah, ini sangat penting untuk kawan-kawan yang berlatih, khususnya yang punya pikiran harmonis di Bali Usada. Lakukan setiap hari latihan sekali dengan rajin merasakan 36 bagian tubuh dan cakranya. Itu sudah cukup dalam masuk ke memori kita. Karena ketika kita merasakan cakra, vibrationnya itu halus, kita masuknya ke apa namanya ke memori kita lebih dalam. Kalau kita sedang merasakan badan kasar, mungkin ke memorinya tidak terlalu dalam. Tapi dengan kadang-kadang di badan kasar juga ada yang halus ya, bisa masuk ke memori dalam. Tapi kalau kita selalu merasakan cakra, lalu seluruh 36 bagian tubuh, nah itu di memorinya kita lakukan. Nah ini yang disakit di badan mental.
di mental kita. Satu di memori. Jadi kawan-kawan jangan berpikir begini. Oh saya tidak pernah punya trauma segala-galanya kok. Badan saya sering-seringan sakit sejak ya begitu. Mungkin memorinya di badan kita, ya. Memorinya sudah tercatat kecerdasan badan kita yang sering tegang. Kalau ada panas, panasnya persis seperti pengalaman saya kalau saya di kantor dimarahin dengan bos, panasnya seperti itu. Lalu sekarang kita tidak dimarahin oleh bos, memori di badan kita, kecerdasan badan kita yang kalau panasnya tepat seperti itu, dia menimbulkan energi buruk. Otomatis kalau kita tidak bersihkan, kalau setengah sadar di bawah sadar kita tidak kuat ketika menerima itu langsung bereaksi buruk. Nah, ini ingat di memori. Yang detailnya ya kawan-kawan mungkin sering mengikuti YouTube-nya saya atau terutama yang ikut Tapo Brata yang terakhir-terakhir ini itu mendapatkan penjelasannya cukup detail. Nah, yang ketiga, karena ingat sakit problem kita sebagai manusia itu hanya tiga ya. Sakit di badan, sakit di memori, lalu sakit atau problem di pikiran kita. Problem di pikiran kita yang kasar yang kita sadari ya banyak, tapi karena kita bukan manusia sempurna itu wajar aja. Ya kadang-kadang gelisah, kadang-kadang khawatir sedikit, kadang-kadang mementingkan diri sendiri sedikit, itu wajar manusia biasa. Tapi kalau itu kuat, khawatir sedikit-sedikit khawatir, berlebih-lebihan, dan seterusnya, tiba-tiba tidak bisa terkontrol. Itu namanya problem atau sakit di mental kita, yang kita sebut namanya anxiety. Panic attack, bipolar. Karena setengah sadar di bawah sadar kita, pikiran aktif kita, itu dia kuat. Lalu dia tidak bisa membedakan ini baik dan buruk dengan jelas, ini panas baik atau panas buruk. Kadang-kadang kita pergi ke pesta mau senang-senang, panic attack kita kumat. Karena dia tidak bisa membedakan ini rame orang sedang berkelahi atau rame sedang pesta. Setengah sadar di bawah sadar kita ini. Nah, kalau pikiran harmonis kita miliki, secara umum, setengah sadar di bawah sadar kita ini sudah tertekan. Akan tambah baik, tambah baik. Tapi untuk menyembuhkan dia, di Bali Usada, kita kan tahu tekniknya kan. Kita masuk ke badan mental kita. Lalu kita rasakan di badan mental kita itu apapun yang terjadi dengan terjaga, dengan pikiran harmonis. Sehingga yang disebut namanya landasan pikiran kita yang kita bawa pada umumnya bersih baik dikotori oleh landasan pikiran yang buruk. Nah, landasan pikir ini kan materi. Kalau kita sering amati di sana, oh dia anicca, dia berubah, dia tidak kekal, kita berbuat baik. Landasan pikiran kita yang baik bertambah kuat, sedangkan yang kita sadari dia anicca itu kita lepaskan, kita sembuhkan. Nah, kalau kita bisa bersihkan landasan pikiran kita menjadi baik, seharusnya yang namanya anxiety, panic attack, eh, dan seterusnya itu dapat kita kurangi, dapat kita sembuhkan. Jadi, untuk itu, ini teori yang ingin saya berikan, sampaikan untuk kawan-kawan tambahan pertemuan eh, saat ini. Nanti tentunya ditanya jawab, boleh bertanya. Dan sekarang mari kita berlatih bersama untuk memunculkan, menguatkan pikiran harmonis kita. Ini meditasinya agak panjang ya, kita latihan bersama. Apa namanya? Mudah-mudahan kawan-kawan semuanya mendengarkan suara saya dengan baik. Lalu eh, ketika saya bermeditasi, jadi kolektif mind kita ada di frekuensi yang bersama kolektif mind kita ya. Sehingga rasanya kok enak ya bermeditasi bersama saling saling menopang, saling membantu seperti itu. Mari kita mulai ya. Kalau yang bisa dihidupkan seperti yang Martin katakan tadi di Zoom-nya sehingga saya bisa
melihat satu persatu sambil nanti bermeditasi. Yang hadir cukup banyak ya, yang di sini saya lihat di Zoom kita bermeditasi bersama 400 orang. Coba saya lihat di YouTube, YouTube 180, Pak. ya berarti kita bermeditasinya hampir 600 orang. Ini bagus sekali. Silakan sahabat meditasi seperti biasa, duduklah dengan rileks, ambil posisi duduk yang baik. Kalau posisi duduknya sudah bagus, mulai dengan merilekskan badan, rasakan kepala dan leher dengan lembut, bahu kanan dan lengan kanan dirasakan dengan lembut, bahu kiri dan lengan kiri dirasakan dengan lembut, dada, perut, dan organ kelamin dirasakan dengan lembut. Kaki kanan dirasakan dengan lembut. Kaki kiri dirasakan dengan lembut. Pantat dan punggung kita dirasakan dengan lembut. Seluruh badan dirasakan dengan lembut. Marilah kita bermeditasi untuk memperkuat pikiran harmonis kita, untuk menyehatkan badan kita, melepaskan reaksi buruk dari memori. Silakan eh, sahabat meditasi lakukan dulu sendiri-sendiri seperti tadi. Pancarkan cinta kasihnya ke 12 arah. Ingat di arah 12, diam sedikit agak lama. Kalau di rumah mau lebih lama lagi, kalau supaya konsentrasinya bertambah kuat, mungkin 10 menit atau 15 menit. Silahkan di arah nomor 12, gunakan cinta kasih sebagai objek untuk menguatkan konsentrasi kita. Boleh. Tapi sekarang silahkan lakukan dulu sebentar saja, 2 atau 3 menit. Setelah itu eh, lanjutkan dengan mengamati nafas untuk memunculkan pikiran terjaga. Sambil melakukan hal ini, saya berikan penjelasan tentang pikiran harmonis. Silakan lakukan sampai terus mengamati nafas keluar dan masuk yang terjaga. Meditasi diteruskan.
Nafas masuk, sadar. Nafas keluar, sadar. Ingat ketika kita menyadari baik, dengan baik, artinya kita biarkan badan kita yang bernafas. Kita gunakan nafas kita sebagai alat agar konsentrasi kita bertambah kuat, agar kelembutan kita bertambah kuat, agar melepas kita bertambah kuat, agar kewaspadaan kita bertambah kuat. Tugas kita hanya menyadari dengan baik, terjaga, sehingga pikiran terjaga kita muncul. Sadar, nafas masuk. Sadar, nafas keluar. Bagi pemula atau yang ingin mengingatkan diri atau melatih pikiran harmonisnya untuk muncul, mulai dulu dengan mengamati perubahannya, mungkin kasar, mungkin halus, mungkin kita tidak kenali, tapi kita tahu, catat dia. Ini untuk pemula atau yang ingin melatih pikiran harmonisnya supaya bertambah kuat. Tentu saja yang sudah biasa, sudah mempunyai pikiran harmonis, dengan pikiran terjaga nanti ada perubahan kita tahu. Sehingga otot kebijaksanaan kita dengan sendirinya yang sudah kuat akan terlatih bertambah kuat. Tapi kalau yang belum dan ingin melatihnya, kita harus kenali dia, experience dia. Caranya, nafas masuk, tahu. Nafas keluar, tahu. Oh, tadi dia masuk ya, sekarang dia keluar ya. Dia berubah, dia anicca. Dengan mengenali perubahan, dengan mengenali anicca, salah satu kebenaran di alam semesta ini, otot kebijaksanaan kita berkembang bertambah kuat, menjadi tambah kuat. Sehingga pikiran terjaga dengan otot kebijaksanaan yang bertambah kuat, ini yang kita sebut pikiran harmonis. Tadi masuknya panjang, sekarang masuknya pendek. Ah, dia berubah. Dicatat, dialami bagi pemula atau bagi yang ingin mengingatkan kembali diri tentang pikiran harmonis itu. Tadi masuknya agak sejuk, sekarang keluarnya agak hangat. Ah, anicca. Makin teliti, makin halus yang kita bisa rasakan anicanya, perubahannya makin bagus, makin teliti kebijaksanaan kita. Terus amati. Kadang-kadang di atas bibir kita ketika nafas keluar menyentuh di sana, yang kita rasakan hanya seperti tusukan-tusukan jarum getaran saja. Mungkin kita belum bisa dengan pasti melihat dia muncul lenyap, muncul lenyap. Tapi kita tahu, ya ini juga anicca. Tidak apa-apa, sadari. Nanti kalau sudah terus dilatih, pikiran kita bertambah tajam,
merasakan anicca di badan kasar, lalu merasakan anicca di badan meridian, merasakan anicca di badan cakra, lalu sampai bisa merasakan anicanya di badan mental, sehingga penyembuhan baik di badan maupun di memori yang agak dalam, maupun yang dipikirin setengah sadar, di bawah sadar, bisa kita lakukan. Silakan terus latih. Sadari perubahan-perubahan ketika nafas keluar dan masuk, gerak-gerik badan kita. Sadari, sadari, alami, dia anicca. Meditasi diteruskan.
dan nafas keluar. Amati dengan lembut. Kalau terjadi perubahan, ada perubahan, kita tahu, sadar dia berubah. Kita tenang seimbang untuk menghadapi perubahan tersebut. Pikiran harmonis kita muncul bertambah kuat. Nah, untuk mengakhiri, dari dalam dada, rasakan ke seluruh badan. Semoga semua hidup berbahagia. Dari dada ke seisi rumah kita. Pikirkan seluruh tanah air kita. Semoga semua hidup berbahagia. Dari dalam dada ke seluruh alam semesta. Semoga semua hidup berbahagia. Meditasi selesai. Sahabat meditasi, sesi kedua baru kita liwati eh, untuk memunculkan, menguatkan pikiran harmonis. Nah, tentu saja, Bapak dan Ibu, kalau kita sudah mempunyai pikiran harmonis, lalu kita bisa gunakan sesuai dengan keperluannya masing-masing, sambil terus menguatkan pikiran harmonis tersebut. Umpamanya, agar pikiran badan kita sehat, pikiran kita tenang untuk kehidupan sehari-hari, dengan merasakan 36 bagian tubuh dengan cakra. Ketika kita rasakan itu, setiap hari proses kebaikan itu terjadi. Nah, waktu kita terus merasakan dengan teknik yang benar yang tadi kita pelajari, tenang seimbang apapun terjadi, kita tahu dia anicca, pikiran harmonis kita itu akan bertambah kuat ya. Lalu kita mengerti kan, kalau pikiran harmonis kita bertambah kuat dalam menghadapi kehidupan sehari-hari, artinya kita lebih tenang seimbang untuk menghadapinya. Terjadi sesuatu, otot lembut kita muncul, sabar kita muncul. Terjadi sesuatu, kita awas, otot awas kita, hati-hati kita, eling kita muncul. Terjadi sesuatu, kita tahu ini pun dia akan berubah, tidak kekal, sehingga pikiran kita itu sudah mengarah ke fleksibel, lalu kita kondisikan sesuai dengan sesuatu terjadi yang harus kita lakukan supaya dia baik. Jadi otot-otot pikiran baik untuk melakukan hal-hal kebaikan dalam kehidupan sehari-hari itu akan lebih mudah dan kuat muncul seperti itu. Nah, sahabat meditasi, kalau kita eh, mempunyai pikiran harmonis yang terlatih dengan baik, seperti saya jelaskan tadi, di Tapo Brata atau mungkin juga ada dari yang latihan reguler, rajin berlatih di rumah, banyak sekali penyakit-penyakit yang terutama yang saya ingat beberapa minggu terakhir ini, banyak sekarang pasangan suami istri yang muda-muda yang ingin punya anak, sulit punya anak. Padahal sudah diperiksa ke dokter, sperma, ovum dua-duanya bagus. Lalu kadang-kadang pakai apa namanya, eh, eh, untuk hamil itu pakai cup bayi tabung, ketemu sperma dengan ovumnya tidak bisa-bisa jadi. Karena sperma dan ovum orang tuanya itu mungkin kualitasnya kurang bagus. Eh, Begitu ikut bermeditasi tapo brata biasanya, lalu lagi 2 bulan 3 bulannya sudah memberikan kabar, Pak, bayi tabung saya berhasil gitu. Malahan kadang-kadang ada yang, oh saya tidak perlu pakai bayi tabung seperti itu.
Ada yang sudah berhasil dalam kehidupan sehari-hari, bayi tabungnya sudah berhasil, eh, bibitnya, tapi setiap dimasukkan ke rahim ibunya, keluar, jatuh, dan seterusnya. Karena mungkin kondisi tubuh ibunya, kecerdasan rahim ibunya tegang, banyak marah, banyak khawatir. Sehingga jiwa atau bayi, kesadaran yang dibawa itu tidak cocok. Dia tidak senang, istilah saya ya. Mungkin hatinya dia lembut, baik, tidak cocok umpamanya seperti itu. Nah, dengan ikut, setelah itu ikut apa berata, kita beritahu caranya, ngasih kabar yang bagus. Nah, ini umpamanya. Bagaimana pikiran harmonis kita yang terlatih baik sangat membantu, eh, menjaga kesehatan kita. Mudah-mudahan yang sudah sehat tentu saja lebih mudah terus mendapatkan manfaatnya dari pikiran harmonis. Tapi terutama yang punya problem, kalau kita ingin menyembuhkan dari dalam itu penting sekali. Lalu dari pengalaman-pengalaman dari pikiran harmonis itu, reaksi buruk yang mengikuti memori begitu banyak problem dalam hidup. Menyebabkan orang merasa hidupnya lonely, semua kebutuhan sehari-harinya sudah tercapai, tapi selalu merasa kesepian atau gelisah. Karena reaksi buruk di memori itu perlu dibersihkan. Seperti kita mandi setiap hari, mungkin mandinya 2 kali ya, karena keringat dan seterusnya. Reaksi-reaksi buruk di memori dalam kehidupan sehari-hari kan banyak sekali, tegang dan seterusnya. Nah, perlu dibersihkan. Nah, apalagi yang sakit memang perlu disembuhkan seperti trauma dan seterusnya. Jadi, kawan-kawan, sahabat mitasi, kalau bisa dan ngerti tentang pikiran harmonis ini, usahakan tetap dilatih setiap hari. Sehingga kalau kita mempunyai problem muncul, pikiran harmonis sudah kita miliki. Sehingga kita tidak mulainya dari nol. Nah, kalau kawan-kawan yang belum mempunyai dan mengerti pikiran harmonis kan kalau sakit berjuangnya setengah mati ya. Umpama tapo berata satu, umpama saya kasih contoh, eh, sakit langsung ikut tapo berata satu. Itu hari pertama, hari kedua, hari ketiga sudah berjuang melatih pikiran harmonis. Pada saat itu penyakitnya mulai muncul, kadang-kadang banyak yang mau pulang gitu. Tapi kalau kita sekarang sudah pernah ikut tapo berata, sudah punya pikiran harmonis, kalau kita mempunyai penyakit, ikut itu cepat sekali ya proses penyembuhannya. Jadi ini yang saya bisa himbau dengan kawan-kawan. Nah, tekniknya setelah mempunyai pikiran harmonis, kalau kawan-kawan eh, melakukan penyembuhan, tentu saja diperlukan tambahan-tambahan pengetahuan kemana diarahkan. Lalu kalau dia sakitnya serius, tentu saja seperti kita sering katakan, walaupun di rumah juga tidak apa-apa sama, Aden, harus tekun supaya pikiran harmonisnya kita itu dipimpin oleh konsentrasi yang kuat sehingga dia bisa menembusnya masuknya dalam. Biasanya konsentrasi yang kuat itu akan mudah muncul kalau kita mengikuti retret, diam, tidak ngomong, tidak nulis, tidak apa namanya, tidak membaca, pikirannya diarahkan untuk menjadi konsentrasi itu lebih kuat, apalagi dikondisikan umpamanya ada olahraganya sehingga badan kita lebih eh, aktif, otak kita, syaraf otak kita. Lalu makanannya sementara waktu di retreat diatur sehingga tidak mengganggu terlalu banyak dari luar. Itu akan sangat bagus kita lakukan seperti itu. Terima kasih sudah berlatih bersama. Sekarang apa namanya, olahraga trik dulu sebentar, lalu lanjutkan dengan ramah tamah, tanya jawab dan ramah tamah. Eh, eh, Martin mungkin membantu saya nanti memimpin, lihat di YouTube ada pertanyaan yang penting, pilih nanti Martin baca. Sedangkan yang di Zoom saya bisa lihat langsung sambil menyapa nanti.
tanda naikkan tangan itu di diklik supaya nanti bisa dipilih dengan Martin satu persatu ya. Oke, sekarang mari lanjutkan dulu dengan olahraga iterik sebelum kita tanya jawab dan ramah tamah. Martin, silakan. Ya, mari kita mulai di sisi kiri. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 20. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 30. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 40. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Dipindahkan sisi kanan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 20. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 30. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 40. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Di depan, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 20. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 30. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 40. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Dibuka tangannya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10. Pak Merta, sebelum kita mungkin lanjutkan dengan sesi pertama-tama, mungkin boleh kita foto bersama terlebih dahulu. Eh, Silakan. Eh, jadi selamat tahun baru 2025 kepada semuanya ya. Mungkin saya tidak bisa sapa satu persatu, tapi nanti ramah tamah kita ngomong-ngomong.